Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak solih soliha kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Itnani, Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengingat materi minggu lalu. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari susunan mubtada dan khobar. Anak solih solihah masih ingat apa itu mubtada dan khobar? Ya, mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Seperti contoh, Zaidun fil baiti. Zaid di dalam rumah. Zaidun atau Zaid berkedudukan sebagai apa? Ya, Zaid berkedudukan sebagai subjek. Kemudian disusul fil baiti. Fil baiti. Fil baiti berkedudukan sebagai predikat atau penjelas dari subjek. Lalu, apa yang dinamakan khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu? Coba, mari kita perhatikan. Sebenarnya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu berasal dari susunan kalimat mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ingat ya, mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu berasal dari susunan kalimat mubtada dan khobar. Pada pertemuan minggu lalu sudah pernah dijelaskan bahwasanya mubtada dapat kita temui di awal kalimat dan kemudian disusul khobar atau penjelas dari mubtada. Akan tetapi, dalam beberapa hal, khobar bisa didahulukan atau ditempatkan di depan sebelum subjek. Makanya kenapa ada yang namanya khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kemudian ada yang namanya mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Ingat-ingat ya, mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Khobar muqaddam adalah khobar atau predikat yang didahulukan, sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan atau subjek yang diakhirkan. Lalu bagaimana merubah dari susunan mubtada dan khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar itu? Nah, coba kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah khobar atau predikat harus berbentuk syibahul jumlah. Harus berbentuk syibahul jumlah. Ingat-ingat ya, harus berbentuk syibahul jumlah. Apa itu syibahul jumlah? Nah, syibahul jumlah itu predikatnya harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Bisa dari huruf jar dan isim atau dzaraf
dan isim. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak contoh penggunaan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Mari kita perhatikan. Di kolom sebelah kanan adalah susunan dari mubtada dan khobar. Di kolom tengah adalah contoh dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian kolom di sebelah kiri adalah makna atau arti. Oke. Kita perhatikan di kolom kedua. Al-wisadatu 'alas sariri. Al-wisadatu 'alas sariri. Al-wisadatu 'alas sariri adalah contoh kalimat dari susunan mubtada dan khobar. Nah, coba lihat. Mubtada tadi adalah subjek dan khobar adalah predikat atau kalimat penjelas. Dalam kalimat al-wisadatu 'alas sariri yang berkedudukan sebagai mubtada adalah al-wisadatu. Al-wisadatu. Al-wisadatu adalah subjek atau mubtada. Kemudian disusul 'alas sariri. 'Alas sariri adalah khobar atau penjelas dari subjek atau mubtada. Nah, untuk merubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar bagaimana ya? Coba kita perhatikan di kolom kedua. Dari kalimah al-wisadatu 'alas sariri kita rubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar dengan cara khobarnya kita pindahkan ke depan dan al-wisadatunya kita pindahkan ke belakang dengan catatan menghilangkan alif lam pada subjek atau mubtada. Coba diperhatikan. 'Alas sariri kita pindahkan ke depan. Kemudian al-wisadatunya kita pindahkan ke belakang dengan catatan menghilangkan alif lam pada mubtada. Bisa difahami? Oke. Coba kolom selanjutnya. As-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu amamal baiti. As-sayyaratu amamal baiti. Mobil itu di depan rumah. Diperhatikan dulu kolom sebelah kanan. As-sayyaratu amamal baiti. Mobil itu di depan rumah. Nah, untuk merubahnya menjadi khobar muqaddam, bagaimana? Khobarnya kita pindahkan ke depan, kemudian mubtadanya kita pindahkan ke belakang dengan menghilangkan apa? Menghilangkan alif lamnya. Artinya jadi bagaimana? Artinya jadi di depan rumah ada mobil. Oke, bisa difahami? Satu contoh lagi. Al-hamamu janibal matbah. Al-hamamu janibal matbah. Kamar mandi di sebelah dapur. Al-hamamu. Al-hamamu berkedudukan sebagai mubtada. Janibal matbah. Janibal matbah berkedudukan sebagai khobar. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin merubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Kita pindahkan saja khobarnya ke depan dan kita pindahkan saja mubtadanya ke belakang dengan menghilangkan apa tadi? Dengan menghilangkan alif lam pada mubtada. Jadinya janibal matbah hamamun. Di sebelah dapur ada kamar mandi. Bisa difahami ya? Sudah bisa difahami ya? Ingat-ingat, khobar muqaddam
Dan mubtada muakhor itu berasal dari susunan kalimat mubtada dan khobar. Nah, tetapi karena khobarnya didahulukan, makanya disebut apa tadi? Disebut khobar muqaddam. Dan karena mubtadanya diakhirkan, makanya disebut dengan mubtada muakhor. Oke, ingat-ingat, mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Sudah, insya Allah cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.